Isman Opinion. Dalam klausul RUU Kitab Hukum Pidana ada poin ancaman pidana bagi pasangan yang check-in di hotel tanpa membawa surat nikah lantaran bisa dianggap zina. Hal ini dikeluhkan oleh pengusaha perhotelan yang tergabung dalam PHRI. Menurut PHRI, ketentuan itu bisa kontraproduktif bagi sektor perhotelan serta pariwisata yang tidak saja melayani warga lokal melainkan juga turis asing. Selain itu, menurut Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani, seharusnya ranah privat tidak diatur negara. Apa komentar Anda mengenai hukuman pidana untuk perzinahan ini? 6339160. Kalau saya punya pendapat itu peraturan salah makan, asal-asalan, tidak mendukung perusahaan hotel, juga memberi kesempatan petugas lapangan untuk memeras. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu mesti yang bikin peraturan mesti ya diaudit lagi deh. Jadi terima kasih. Ini kurang kerjaan kayak beginian ya, kerjaan sebenarnya. Selain kontraproduktif, ngada-ngada, banyak yang mesti diurus. Yang penting kalau udah ada kasus, yang pelakunya dihukum berat. Bukan ngurus yang kayak begini-gini. Nih kita kasih contoh ya, tetangga kita, negara Islam katakanlah Malaysia, ya tidak ada aturan-aturan kayak begini, ya kan? Kasino aja boleh buka. Yang penting bagaimana kedewasaan kita mencermatinya gitu loh. Jangan bikin aturan seperti yang berlebihan, lebay lah kalau saya bilang istilah anak muda sekarang itu lebay gitu. Makasih. Narasi maupun eksposisi dari peraturan itu bagus. Itu menurut yang buat undang-undang. Tapi di masyarakat kan nggak mungkin mereka mau ke hotel menggunakan kartu keluarga atau kartu nikah. Ya kan, mereka ingin plesir, berdharma wisata, ya kan. Justru mempermudah mereka untuk menikmati liburan yang ada gitu loh. Jadi saya kira harus betul-betul buat pengusaha hotel, mereka kan nggak pusing. Apakah itu pasangan selingkuh atau ini, yang penting income mereka itu bisa untuk kelanjutan daripada usaha yang mereka geluti. Ini yang bermasalah karena dimanapun kadang-kadang banyak pasangan yang ya mohon maaf nih, ada yang melakukan perselingkuhan, ya kan. Itu pun tidak disorot secara gamblang ya, karena pengusaha kan tidak memikirkan hal-hal demikian. Mereka memikirkan siapa yang masuk itu yang bayar untuk kelangsungan perusahaan. Jadi ini saya kira betul-betul harus diperhatikan secara serius. Kalau memang aturan baku itu dilaksanakan, itu di tempat yang mana? Karena kalau hotel saya kira sulit sekali, ini terbuka untuk umum. Mayoriti tidak bisa dipetak-petakkan jadi satu komunitas yang terbuka gitu loh, supaya bisa hotel itu bisa maju dan menggunakan dana yang ada gitu loh. Saya demikian. Alhamdulillah saya ucapkan itu bagus sekali. Menghilangkan perzinahan, selingkuhan, segala macam yang tidak sesuai dengan agama. Sangat mendukung. Untuk pengusaha bisa mungkin cari-cari celah yang mana aja lah. Jangan membuat suatu aib bagi keluarga, agama. Yang penting ya, kita ini semua beragama, jadi tolong bisa dibantu untuk anak-anak jadi lebih baik. Jangan sampai anak SMA dengan pacarnya sudah di kamar hotel, atau suami dengan istri orang lain di hotel, kan tidak bagus. Lebih saya setuju, saya mendukung itu. Pariwisata untuk orang asing boleh, tapi untuk orang Indonesia janganlah. Terima kasih. Jadi untuk hal ini kita mesti menggunakan rasionalitas dan emosional. Kalau rasionalitas dari sisi pengusaha, memang dia yang hanya akan memikirkan keuntungan. Namun dari sisi emosional, kalau kita sebagai orang timur ya, orang beragama, nah itu sesuai dengan yang kita moralitas. Kemudian ada gabungan dari keduanya, dari emosional dan rasional, di mana sekarang pemerintah itu sedang menggenjot industri halal. Itu mungkin bisa dizonasi ya untuk industri halal yang ingin dikembangkan di Kendari ya. Nah di situ kan infrastrukturnya, wisatanya, hotelnya dan sebagainya itu kan juga harus halal. Nah itu pun juga mendatangkan keuntungan. Ini melihatnya dari sudut yang dua sudut. Kalau kita berbicara dari sudut agama,
ini kedengarannya sangat-sangat baik, sangat-sangat bermoral. Tetapi kalau kita berbicara dari sudut kepentingan nasional, saya pikir harus dipertimbangkan ulang. Nah, kita kan melihat ini kan rancangan undang-undang yang sedang diajukan atau dibuat oleh DPR. Berarti ini kan berhadapan dengan suatu kebijakan yang berhubungan dengan negara. Oleh karena itu, saya melihat dari sudut untuk kepentingan nasional dalam hal ini berhubungan dengan ekonomi dan lain-lain sebaiknya tidak usah diteruskan. Kenapa saya mengatakan gitu? Kalau benar-benar yang melihat dari sudut agama mau diterapkan, kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Jakarta aja. Bukannya masalah hotel, kalau mau mengatakan dalam tanda kutip yang berhubungan dengan maksiat lain-lain itu di depan mata begitu banyak. Prostitusi segala macam itu begitu banyak. Apakah bisa diatur dengan undang-undang? Apakah kita mau mengorbankan energi kita sehingga nanti mengganggu dunia pariwisata hanya mengatasnamakan agama? Saya kira kita harus berpikir secara jernih lah. Kalau memang nanti dilaksanakan, bro, saya sarankan kita bikin biro jasa, bro. Akte kawin, bakal rame. Tapi saya pikir nggak usah habisin waktu lah. Boro-boro bikin undang-undang, rancangannya pun nggak usah habis waktu untuk bahas. Saya kira gitu, terima kasih. Mendengar berita ini, saya sebenarnya sebagai warga negara agak terkejut ya. Karena apa? Karena pemerintah, saya nggak tahu siapa itu yang membuat undang-undang, telah memasuki ranah privat dari setiap warga negara. Sebenarnya ini adalah masalah privat yang tidak usah dicampuri oleh pemerintah. Nanti soal sanksi, soal apa, biarlah yang melakukan, tapi ini ranahnya ranah privat. Seharusnya pemerintah mengatur ranah publik untuk kepentingan umum, bukan ranah privat seperti ini. Terima kasih. Ini sebenarnya saya nggak berani mengatakan bahwa anggota parlemen kita ini kurang terbobot atau mungkin super munafik luar biasa gitu, saya bingung. Cuma Mbok ya, kita lihat prioritinya dulu lah sebelum kita mengurusi moral orang lain. Kita urusilah yang lebih penting dulu, moral koruptor Anda ini. Bagaimana caranya membuat rancangan undang-undang untuk ya kalau nggak mau dihukum mati ya seumur hidup, bagaimana, jangan diberikan hukuman lelucon seperti 10 tahun jadi 4 tahun, disunat lagi jadi 2. Ya, heran aja ya. Saya coba membayangkan aja. Misalkan saya membawa wanita saya mau stay di hotel, tapi saya kan hanya 2 kamar. Nah, masa hanya hal itu aja mesti bawa surat nikah? Itu kan kayak semacam undang-undang ini kan kayak nggak masuk akal. Ini kayaknya nih para kumpulan tikus-tikus rakyat ini kayaknya heran ini bikin undang-undang seperti itu. Sendirinya aja nggak hadir rapat paripurna, absen di mana-mana. Di sini kita bayar pajak aja mahal-mahal buat melihara mereka. Ya begini kerjanya deh. Udah deh, sekian, terima kasih. Kalau terkait dengan isu ini ya, saya bilang semua ini akal-akalan buat objek ya. Benar deh. Sebelum undang-undang aja sekarang pun udah terjadi. Sudah terjadi. Jadi itu banyak itu oknum itu menjebak pengusaha hotelnya juga, menjebak itunya apa ya apa namanya, banyak lah gitu loh. Jadi ini emang nggak tahu, mungkin zaman susah, jadi pada para pembuat peraturan tuh jadi cari putar otak, cari apa yang bisa dijadiin objek gitu loh. Percaya deh, ini tujuannya bukannya buat lebih memoralkan akhlak dan lain-lain. Tujuannya bukan itu deh, percaya saya, bukan itu. Makasih. Kalau menurut saya ya itu sih sah-sah saja ya. Kayak anggota DPR atau siapapun yang bikin undang-undang ya, silakan saja. Cuman menurut saya sangat disayangkan sekali ya kalau masalah dia untuk menyinggung masalah selingkuhan atau berzina. Nggak usah di hotel, Bu. Tetangganya bisa berzina, Bu. Setiap hari ketemu, lihat Pak Putih ya bisa berzina, sama juga. Itu kan masalah tergantung manusianya. Karena kalau bikin undang-undang begini, yang kasihan nih orang-orang turis-turis. Dia nggak mungkin kalau jalan-jalan suami istri bawa buku nikah begitu. Ini bisa merusak, menurut saya bisa merusak pariwisata. Sekarang gini lah, kayak anggota DPR apa ya semua bikin undang-undang tuh hanya untuk sementara doang. Kayak
ngetai ayam, bikin undang-undang begini, dikeluarkan, dia nggak digodok lagi, dia dibikin cara bikin begitu aja dikeluarkan, nanti tiba-tiba ditarik kembali. Ini kita merasa sebagai bangsa Indonesia ya, seperti kayak malu gitu ngeliat undang-undang begini. Coba kalau seperti yang anggota DPR ya, bikin undang-undang diperketat gitu ya, hukuman untuk orang korupsi dihukum mati, itu ada gak gitu? Saya mau tanya itu aja. Makasih. Jangan yang berdasarkan asumsi manusia itu kan suka salah. Manusia kan bukan dukun atau bukan dewa ya. Kalau menurut saya itu sebaiknya jangan dah undang-undang yang aneh-aneh itu. Kalau perlu tuh yang masalah korupsi itu yang penting diselesaikan, yang bikin orang menderita, korupsi, mafia tanah dan mafia-mafia lain. Itu kenapa nggak dibikin undang-undang yang tegas, hukuman mati atau apa? Itu menurut saya lebih penting bagi rakyat Indonesia sekarang ini daripada ngurusin masalah yang menurut saya memang nggak penting. Memang kalau udah mau tahun politik ada aja yang digodok supaya laku jualannya. Ini pasti ulah-ulahnya partai-partai burem itu tuh, PKS, gitu-gitu tuh, supaya seolah-olah ini Islami. Nah masalah perzinahan dia aja itu, coba banyak yang punya cem-ceman yang macam-macam tuh DPR itu, liatin tuh, coba dia dulu disidak satu persatu, bener nggak mereka? Jadi saya setuju dengan pendapat-pendapat penelpon sebelumnya. Sekarang ini apa aja yang penting bisa jadi jualan. Makanya bangsa ini jangankan suami istri, laki sama laki yang kita takut sekarang. Coba kalau suami istri ya udah biasa lah, bisa tumbuh anak. Nah kalau laki sama laki bagaimana? Itu aja, terima kasih. Ya, tanggapan saya ini aturan sebenarnya ya boleh-boleh aja sih, cuman nggak terlalu mendesak ya kalau sekarang. Nah, selain itu juga ini harus ada aturan turunannya. Itu nanti gimana kalau orang mau masuk hotel atau mau check-in, apa harus nunjukin kartu nikah atau buku nikah gitu kan? Nah, terus satu hal lagi, gimana dengan kawin siri yang sekarang berlaku di masyarakat? Negara juga tidak melakukan pelarangan atau tidak menentang kan, kawin siri boleh-boleh aja. Nanti mereka ngakunya ya kita udah nikah, tapi nikah siri kan nggak ada suratnya juga. Nah itu perlu dipikirin juga, jangan bikin aturan yang di awalnya aja tapi detailnya nggak diurusin gitu. Ya betul, saya setuju sama 4-5 penelpon terakhir itu. Jadi kepentingan bangsa dan moralitas yang harus ditingkatkan dulu untuk kepentingan bangsa ya. Jadi koruptor itu peraturannya diperketat dulu lah. Kalau yang begini-gini memang penting, tetapi bukan sangat urgent sekali untuk diterapkan. Sekarang untuk penyelamatan ekonomi, terus masalah resesi, bagaimana cara kita menghadapinya? Yang utamanya ekonomi lah ya, pendidikan, jadi pengembangan sumber daya manusia, pembangunan, itu yang ditentukan dulu. Tapi kalau yang ini boleh kapan-kapan mau dibahas, tapi tidak usah untuk menjadi jualan atau kepentingan politik. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya DPR itu jangan bikin aturan undang-undang yang tidak karunan, terlalu lebay. Kalau menurut saya, nanti kan akhirnya kan kalau bikin seperti itu kan yang mati kan ada 3 sektor, Bu, pariwisata, restoran, dan hotel. Itu yang berbahaya dan nanti akan timbul nanti jadi pengangguran. Ya kalau menurut saya bikin aturan yang jelas untuk masalah korupsi dan mafia tanah, semuanya itu yang harus diutamakan. Jangan bikin peraturan yang tidak. Terima kasih. Pikir memang di RUU yang baru ini tumpang tindih semua ya dengan kekerasan seksual ataupun perlindungan data pribadi. Karena memang menikah atau tidak itu memang ranah pribadi, terlepas dari unsur moral ya. Sejauh ini kan kalau di KUHP itu kalau perzinahan itu merupakan delik aduan. Jadi kalau ada si A dengan si B check in, kalau suaminya atau istrinya melakukan pengaduan atau ada yang melakukan pengaduan, maka itu memang bisa menjadi ya ini delik aduan. Nah kalau sekarang ini kan seolah-olah kalau orang check in, resepsionnya jadi kepo, nanya Bapak Ibu ada surat nikah nggak atau dan seterusnya. Tetapi dalam situasi yang seperti saat sekarang ini, nikah nggak nikah ini kan juga belum tentu harus wanita dan laki-laki dan perempuan juga kan. Laki-laki sama perempuan tuh gimana mau ditanya juga surat nikahnya gitu. Atau itu jadi lebih selamat atau lebih aman daripada yang berbeda jenis gitu.
Jadi memang tidak semestinya masuk ke ranah pribadi sedalam itu. Apalagi kalau kita lihat itu sudah diatur sebelumnya sebagai sebuah delik aduan dan adanya perlindungan data pribadi. Untuk apa sih reception hotel nanya-nanya ini suami istri apa enggak? Emang kalau Jono sama Joni check-in itu nikah apa enggak, kan bisa juga kelakuannya di kamar kelakuan orang nikah juga kan. Orang Indonesia mungkin bisa ya bawa ya gitu ya surat. Kalau orang luar negeri belum tentu bawa juga ya, dan mungkin beda ya mereka ya, apa bisa elektronik atau enggak kan. Ya menurut saya sih ya jadi mempersulit aja sih, kalau menurut saya gitu aja. Terima kasih. Gini, kita sependapat saya itu kalau bikin peraturan itu jangan terlalu mendalam lah. Data itu kan urusan pribadi seseorang. Kita sih, kalau orang beriman sih nasihati sih nggak masalah. Cuma kalau udah masuk hukum negara itu kan di lapangan nanti itu bingung di lapangan itu. Jadi polisi kita itu banyak banget kerjaannya ngurusin seperti itu gitu kan. Sekarang kan yang pacaran itu bukan laki dan perempuan. Sekarang perempuan sama perempuan juga pacaran kan. Itu kan lebih berbahaya daripada laki dan perempuan. Nah, kalau laki perempuan kan nanti bisa hamil, bisa ketahuan. Kalau yang perempuan sama perempuan, laki sama laki nggak bisa hamil. Itu lebih ngeri itu akibatnya. Jadi sebenarnya ya nggak usah terlalu ruwet-ruwet lah bikin aturan. Yang urusan negara aja deh, itu kan urusan orang-orang itu ya, nasihati sih boleh-boleh aja, tapi gak usah dimasukin ke undang-undang. Makasih. Ya ini kadang memang pemerintah bikin peraturan agak sedikit susah dikontrol nantinya kan, akhirnya timbul konflik horizontal lagi kan. Ya mungkin juga yang bikin peraturan ini juga mungkin kadun-kadun kali ya. Itu aja, makasih. Iya, semakin tegas, semakin nyata bahwa para pengambil keputusan, terutama anggota DPR itu memang dipenuhi orang-orang yang sangat munafik. Yang harusnya mereka utamakan bukan hal-hal yang menyangkut pribadi. Orang mau selingkuh dan sebagainya tidak mengganggu masyarakat secara luas. Yang lebih penting adalah dituntaskan untuk mengambil alih harta-harta para koruptor, untuk memberi hukuman mati misalnya kepada koruptor. Itu yang punya dampak luas yang harus diatasi. Membatasi ruang gerak kelompok-kelompok intoleran, itu yang undang-undangnya harus dibuat. Anggota DPR kita ini betul-betul sudah parah, tidak tahu prioritas. Dan semoga kita mampu mengganti seluruh anggota yang sekarang ini di dalamnya dalam pemilu 2024 dengan orang-orang yang jujur dan punya wawasan kebangsaan. Terima kasih. Pada dasarnya memang negara kita ini integritasnya udah nggak ada ya. Munafik itu kata-kata yang sangat tepat dari Pak Prabowo, itu sangat munafik. Bukannya kita pilih itu DPR itu buat bantu satu negara ini membuat kebijakan yang setidaknya pro pembangunan, bukan ini malah bikinnya kemunduran, musik-musik karena privasi. Bukan berarti saya mendukung loh ya untuk berjinahan, cuma maksud saya kalau seandainya kebijakan itu malah cuma cenderung untuk satu apa istilahnya kayak budaya-budaya yang nggak mendukung ekonomi, yang ngapain gitu loh. Ini kan juga ada ekonomi yang sangat besar, pariwisata. Lu mengganggu ekonomi pariwisata, bukannya Indonesia malah akan rugi seperti nanti di Bali zaman waktu COVID. Jadi pemerintah, DPR ini terlalu hebat, terlalu munafik gitu. Pendapat saya itu aturan dibuat, nanti siapa yang bertindak. Kalau kemana-mana nanti orang lagi di dalam di hotel sedang istirahat, mereka ketok-ketok pintu, gedor-gedor, razia yang nggak benar. Kalau ternyata kita suami istri di dalam konsekuensi petugas apa? Harus jelas dong. Nah, kalau yang tadi dibilang dari orang dari luar negeri, ya mereka sudah terbiasa seperti itu. Ya ranahnya uruslah yang lebih penting buat negara. Koruptor itu diambilin tuh uangnya untuk negara. Jadi jangan urusan privasi manusia pribadi. Itu pendapat saya. Itu saya rasa nggak perlu lah seperti itu. Kita mengurus yang lebih penting aja. Dan lagi kan menurut saya di Indonesia ini kan negaranya religius sekali. Bahkan rakyat-rakyatnya saja
yang mayoritas Muslim itu semua hampir kita lihat perempuannya semua berhijab ya, pakai baju yang sesuai dengan ketentuan agamanya. Ya kita jangan berburuk sangka lah kalau orang yang masuk ke hotel terus dibilang berzina. Nah itu para pemuka agamanya teriak-teriak kuat sekali kok agama kita. Terus sholat juga semuanya difasilitasi negara, masjid semua bangun, tempat-tempat ibadah semua ada. Kenapa kita berburuk sangka seperti itu? Ada apa ini? Kok di satu sisi kita mengakui bahwa diri kita religius, di sisi lain kita curiga bahwa orang-orangnya mau masuk hotel itu untuk berzina. Itu gimana ya? Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang yang bikin risih juga, dan lagi itu sangat membuat tidak nyaman ya kalau kemana-mana harus bawa surat nikah ya. Repot sekali. Terima kasih. Kalau menurut saya begini ya, ini kita anggota DPR atau pemerintah kalau bikin undang-undang begini harusnya studi banding dulu ke negara tetangga yang mayoritas Muslim. Ya kayak di Malaysia, saya kemarin baru datang ke Malaysia. Coba Anda studi banding ke sana, Anda lihat itu perjudian ada, disahkan di sana. Terus togel, buntut ada di sana, disahkan. Tapi ada syaratnya, itu orang Muslim nggak boleh masuk ke situ tempat judi, dan orang mabuk pun ada di situ tempat jual alkohol. Ada syarat lagi, itulah nggak boleh orang Muslim. Selain Muslim tuh boleh nggak apa-apa. Kita kan namanya sebutnya negara Pancasila, bukan negara Islam. Jadi kita jangan gimana ya, berkedok jangan kata Pancasila doang gitu loh. Di dalamnya beda gitu. Contoh kayak Malaysia, negara Muslim tapi dia damai, tapi itu ada India, ada suku India, ada etnis Tionghoa dan Melayu. Semua berkumpul jadi satu. Kemarin baru ada hari liburnya. Ya orang Muslim pada ke rumah orang India dan orang Tionghoa ke rumah orang India. Bahkan di sana ya, orang Tionghoa tuh orang ininya hari besarnya 2 hari. Orang India sehari, orang Muslim 2 hari. Kita contoh lah kayak begitu. Baru kita disebut negara Pancasila, jangan cuma lambangan doang Pancasila, tapi tiba-tiba ada pada ribut inilah itu. Jadi kita nggak bisa maju kalau begini terus. Itu aja, terima kasih. Ya, masih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.